Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Dalam kurikulum Indonesia Merdeka Belajar, mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis berfungsi untuk menumbuh kembangkan kebanggaan pada peserta didik terhadap keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis melalui pemahaman tentang proses bisnis di dunia kerja, memahami perkembangan teknologi dan isu-isu global di industri, mengenali berbagai macam profesi dan okupasi kerja dan peluang usaha, mengelola surat atau dokumen berbasis digital, menggunakan peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran, mengelola sistem informasi dan melakukan komunikasi serta memberikan layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan pada bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video-video yang bermanfaat dari channel Ayo Belajar. Proses bisnis adalah tiap rangkaian aktivitas yang memiliki keterkaitan serta saling kerjasama di dalam sebuah organisasi. Tentunya proses bisnis tersebut memiliki fungsi untuk membantu dalam mencapai beragam tujuan dari organisasi itu sendiri yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menjalankan sebuah proses bisnis yang baik, hendaknya memiliki tujuan, input, output, penggunaan sumber daya yang jelas, mempunyai sejumlah aktivitas dalam beberapa tahapan, bisa mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi, serta dapat menciptakan nilai bagi pelanggan. Contoh-contoh proses bisnis seperti manufaktur, penjualan, dan pembelian. Untuk kegiatan manufaktur, tujuannya untuk mengubah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Sedangkan kegiatan pembelian tujuannya untuk mendapatkan barang dari pemasok dan mengelola stok untuk dijual ke pelanggan dan menghindari kehabisan stok. Untuk kegiatan penjualan, seperti menjual barang ke pelanggan dan mengumpulkan uang dari pelanggan. Sementara manfaat proses bisnis itu sendiri untuk perusahaan yaitu menjadi solusi supaya bisa membantu perusahaan melihat gambaran bisnis secara menyeluruh dan real time. Dapat menyediakan laporan yang menjelaskan mengenai perusahaan saat ini. Memberikan nilai kompetitif untuk persaingan bisnis yang semakin kompleks dalam perkembangan pasar yang berubah dengan cepat. Mempercepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang bisa muncul secara tidak terduga, untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melihat peluang bisnis baru serta pergerakan pesaing. Dapat mendeteksi sedini mungkin supaya terhindar dari sifat reaktif dari umumnya perusahaan yang menjadi penyebab kontraproduktif. Mempercepat proses penilaian informasi untuk bereaksi dengan cepat serta akurat terhadap setiap insiden dan masalah. Etimologi bahasa Inggris, kantor adalah office, berarti tempat untuk memberikan pelayanan, ruang tempat bekerja, ataupun posisi. Dalam bahasa Belanda, kantor berasal dari kata kantor, yang berarti ruangan tempat bekerja, tempat instansi, dan lainnya. Dari pengertian tersebut, kantor dapat dibagi menjadi secara dinamis dan secara statis. Pengertian kantor secara statis menurut Dr. Rasto MPD merupakan tempat kerja, ruang kerja, biro, markas, instansi, badan, perusahaan maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, serta pendistribusian data atau informasi. Pengertian kantor secara dinamis yakni proses-proses dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan data, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian data. Dapat disimpulkan, kantor adalah sebagai bagian organisasi yang menjadi pusat bagi kegiatan administrasi dan pengendalian kegiatan pengolahan data atau informasi. Tujuan kantor didefinisikan sebagai pemberi pelayanan komunikasi dan perekaman. Pemahaman terhadap aktivitas kantor dalam hal ini merujuk pada peranan atau fungsi kantor yang terdiri dari fungsi utama dan fungsi pendukung. Beberapa fungsi kantor adalah untuk menerima informasi yang dapat berupa surat, panggilan, telepon, pesanan, faktur, dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Kemudian, fungsi yang lain adalah merekam dan menyimpan data-data serta informasi. Tujuan pembuatan rekaman adalah untuk menyiapkan informasi sesegera mungkin
apabila manajemen meminta informasi tersebut. Kemudian, untuk menjadi sebuah informasi yang siap digunakan, data atau informasi harus dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk itu, perusahaan atau kantor perlu melibatkan staf terlatih dan terdidik dalam mengolah data tersebut secara sistematis. Hasil pengolahan informasi dapat berupa laporan keuangan, laporan statistik, laporan biaya, dan jenis laporan lain yang berkaitan dengan jenis usaha yang dijalankan. Kemudian, fungsi utama yang lain adalah informasi yang telah diolah dan telah menjadi informasi yang siap digunakan. Selanjutnya, informasi tersebut dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian ada fungsi pendukung kantor yang merupakan aktivitas kantor yang memfasilitasi kinerja dari fungsi utama kantor. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya melaksanakan fungsi manajemen, kemudian merancang sistem dan prosedur kantor, di mana sebuah sistem merupakan kelompok bagian yang saling terkait bergantung satu dengan yang lain dalam operasinya secara berurutan berdasarkan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian mengendalikan formulir kantor, di mana formulir merupakan sarana penting dalam mencapai kinerja kantor lebih sistematis dan cepat. Yang berikutnya mengendalikan karyawan kantor, di mana evaluasi terhadap karyawan harus selalu dilakukan setiap waktu. Hal tersebut bermanfaat untuk mencapai kinerja yang maksimal. Yang kelima, menjamin ketersediaan alat tulis kantor, serta menjamin keamanan aset yang merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, di mana aset dapat berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak. Dan yang terakhir, melaksanakan hubungan masyarakat. Dengan demikian, kantor akan mampu meningkatkan citra organisasi di mata publik.